Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke Tadabbur 23. Berlindung dari kejahatan tukang sihir. Kita sudah tahu pada ayat wa min syarrin naffatsati fil uqad. Itu yang dimaksudkan adalah sawahir, tukang sihir yang meniupkan pada pintalan. Kemudian pintalan yang berbulu itu ditiup dengan memakai mantra-mantra tanpa ludah. Ya, yang dimaksudkan dengan kejahatan di sini adalah kejahatan sihir. Jadi tukang sihir itu jahat. Karena sihir itu yang dihembuskan pada benang-benang atau pintalan di mana ditiupkan pada setiap pintalan tadi. Sedangkan nafsu, nafasat, ada kata nafsu, itu tiupan dari mulut tanpa ludah. Nah, inilah aktivitas tukang sihir. Sihir itu berdampak jelek pada orang yang disihir. Sihir juga minta pertolongan pada ruh-ruh jahat. Orang bisa saja terkena sihir. Itu terjadi dengan izin Allah, walau tidak Allah sukai perbuatan tersebut. Artinya secara izin Allah yang kauni, qadari itu terjadi, tapi tidak secara izin syar'i. Terus perbuatan sihir yang jelas adalah perbuatan yang tidak benar, walau itu bisa terjadi dengan izin Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan tukang sihir perempuan? Kadang kita lihat terjemahannya ya, tukang sihir perempuan. Di sini ada catatan dari Jalun Al-Mahali, kita tahu itu tukang sihir perempuan ya. Padahal yang menyihir itu Labid bin Al-Asam itu bukan putri-putrinya ya. Sehingga yang dimaksud an-nafasat itu adalah roh atau sukma yang menyihir. Jadi disebutkan dengan kata an-nafasat karena itu yang dimaksudkan adalah roh atau sukma yang menyihir. Bukan dimaksudkan adalah tukang sihir perempuannya. Karena pengaruh sihir itu dari ruh jahat. Nah, ruh itu menggunakan kata mu'annas, kata bentuk perempuan dalam bahasa Arab. Nah, terus hikmah dari ghasik, an-nafasat dan hasid. Ghasik gelap malam dan hasid orang yang hasad dalam bentuk nakiro tanpa alif lam. Karena gelap malam itu tidak semuanya jelek. Gelap malam itu ada yang baik juga. Gelap malam orang bisa tahajud, gelap malam orang bisa bermunajat pada Allah. Namun kalau kata hasad juga ya, hasad juga sama ya, dalam bentuk nakiro juga. Ya, dalam bentuk nakiro juga. Tanpa alif lam. Menunjukkan bahwasanya ada hasad yang terpuji, yaitu yang kita kenal dengan ghibthah, dan ada hasad yang tercela. Nah, sedangkan tukang sihir itu dipakai kata an-nafasat dengan bentuk yang pakai alif lam di depan. Itu namanya bentuk ma'rifah, menunjukkan bahwasanya semua perbuatan sihir itu jelek, tidak ada yang baik. Nah, lalu apa itu sihir? Sihir itu secara bahasa artinya sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Adapun pengertian secara istilah sihir itu ada dua pengertian. Pertama, mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian pada setan untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Dua, obat yang berpengaruh di badan, akal dan pikiran yang disihir. Inilah yang disebut dengan sorf dan atof. Itu obat yang membuat orang lain itu tertarik atau benci. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu berkata, sihir adalah mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk memudaratkan atau membahayakan orang lain. Di antara pengaruh sihir itu ada yang sampai terbunuh, ada yang sampai jatuh sakit, ada yang gila, ada juga pengaruhnya sampai seorang itu begitu cinta pada yang lain atau begitu benci pada yang lainnya. Intinya sihir ada berbagai macam, namun semuanya itu diharamkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berlepas diri dari sihir ataupun meminta orang lain, meminta untuk orang lain disihir. Jadi berlepas dari itu semuanya. Yang jelas kita tahu dulu tentang sihir ini ada macam-macam bentuknya ternyata ya, dan sihir itu perbuatan jahat. Maka kita minta perlindungan pada Allah supaya terlindungi dari sihir semacam tadi. Nanti tentang masalah tukang sihir, insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya dari tadabbur selanjutnya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.